Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Presiden Jokowi dituntut dan disomasi oleh lapor COVID-19 dan juga 107 lembaga swadaya masyarakat. Lapor COVID-19 bersama dengan 107 LSM, institusi dan koalisi seperti ICW, YLBHI, Kontras, Aliansi BEM seluruh Indonesia dan juga BEM UI melayangkan somasi ke Presiden Jokowi atas kekacauan penanganan COVID-19, khususnya kelangkaan tabung dan isi ulang oksigen medis di pasaran. Somasi ini juga ditujukan kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. Kami meminta Presiden, Menteri Perdagangan, dan Menteri Kesehatan segera mengendalikan harga, memastikan ketersediaan oksigen dan tabung oksigen, serta memastikan distribusinya dalam waktu 7 hari, 7 kali 24 jam. Berikut pernyataan resmi di situs lapor COVID-19 pada Jumat 30 Juli. Jika dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, kami akan melakukan langkah-langkah hukum dan konstitusional sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Lanjut pernyataan tersebut. Tim lapor COVID-19 sendiri menjelaskan, seiring lonjakan korban COVID ditemukan beberapa kejanggalan kenaikan harga, bahkan kelangkaan beberapa alat kesehatan termasuk oksigen. Berdasarkan pemantauan tim juga, selama 1 bulan terakhir, masyarakat diresahkan dengan kenaikan harga oksigen dan peralatannya hingga 200-300% di pasaran. Selain itu, somasi juga diberikan mengingat akibat kapasitas rumah sakit tidak memadai, sehingga membuat sejumlah pasien corona terpaksa menjalani isolasi mandiri di rumah. Bahkan untuk mereka dengan komorbid yang menurut keputusan Kementerian Kesehatan nomor HK sekian tentang panduan pelaksanaan pemeriksaan, pelacakan, karantina dan isolasi dalam rangka percepatan pencegahan dan pengendalian COVID-19 tidak diperbolehkan menjalani isolasi mandiri dan harus dirawat di rumah sakit. Isolasi mandiri tanpa peralatan lebih untuk mereka dengan komorbid tentu menambah risiko. Data lapor COVID-19 menunjukkan sejak Juni sampai 18 Juli 2020, terdapat setidaknya 675 pasien COVID yang meninggal saat menjalani isoman. Jelas pernyataan tersebut. Koalisi juga menerima pengaduan pasien COVID yang meninggal saat mencari rumah sakit, juga meninggal saat duduk di kursi roda mengantri kamar di rumah sakit dengan saturasi oksigen yang terus menurun. Lapor COVID-19 bersama dengan koalisi menilai hal-hal tadi menunjukkan kegagalan dan atau tidak dilakukannya kewajiban hukum pemerintah, yaitu yang pertama, kegagalan penyediaan dan penyiapan sejak tanggap bencana, kedua, kegagalan memenuhi kebutuhan dasar pada saat tanggap darurat, ketiga, kegagalan memenuhi kewajiban mengendalikan harga. Tindak pidana dalam menghilangkan nyawa bukan saja kesengajaan, tetapi juga kelalaian yang menyebabkan mati. Jelas, terdapat kewajiban yang tidak dilakukan sejak pra-bencana hingga bencana non-alam terjadi di Indonesia, yang salah satu akibatnya hilangnya nyawa rakyat Indonesia. Lalu rakyat bertanya, apa kesibukan pemerintah? Rakyat mencatat Presiden dan bawahannya malah sibuk dengan Omnibus Law Cipta Kerja sejak September 2019 hingga Oktober 2020. Papar tim lapor COVID-19 bersama dengan koalisi. Omnibus Law Cipta Kerja sendiri pertama dicetuskan Joko Widodo dalam pelantikannya sebagai Presiden periode 2 pada September 2019 saat pandemi belum terjadi. Artinya Presiden dan jajarannya menjalankan business as usual dan mendahulukan rencana sebelum adanya pandemi COVID-19. Bersama lapor COVID-19, somasi itu telah ditandatangani oleh lebih dari 107 LSM, institusi dan juga koalisi. Opung Luhut akhirnya kibarkan bendera putih, minta bantuan internasional untuk tangani COVID. Menko Marvels Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, pemerintah sudah meminta bantuan internasional untuk menangani pandemi corona. Permintaan bantuan tersebut disampaikan karena kasus COVID-19 di Indonesia terus mengalami lonjakan, bahkan kasus harian tembus hingga angka 50.000 ke atas. Kami sudah menerima bantuan internasional, jadi jangan Anda bilang kita sudah semua sudah. Semua tentu sudah kita lakukan, bertahap, bertingkat, dan berlanjut. Kata Luhut dalam konferensi pers virtual pada Kamis 15 Juli yang lalu. Jadi bukan tidak minta bantu, kita minta bantu, tapi tentu bantu-bantu yang menurut kita yang kita tidak bisa tangani. Begitu sambungnya. Lebih jauh lagi, Luhut menjelaskan, bantuan meliputi vaksin COVID-19 hingga oksigen. Negara yang turut memberikan bantuan ke Indonesia katanya adalah Jepang, Singapura, China, Uni Emirat Arab, dan Australia. Ini Anda lihat negara-negara yang sudah kita hubungi dan mereka sudah jalan. Dari Singapura, dari Uni Emirat Arab, juga dari Tiongkok. Ada juga dari Australia, dan lokal produk kita sendiri pun sudah ada membuat ventilator. Termasuk oksigen,
konsentrator juga teman-teman dari Jogja sudah buat kita dorong juga untuk memanfaatkan membangun industri dalam negeri. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa bantuan tersebut akan disebar ke sejumlah rumah sakit yang ada di Indonesia. Ia berharap bantuan yang diterima Indonesia bisa membuat fasilitas rumah sakit menjadi lebih baik. Selain itu, saran dari Fadlizon, kibarkanlah bendera putih. Seruan agar Indonesia mengibarkan bendera putih alias minta bantuan pihak asing sudah diserukan oleh banyak pihak. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadlizon, menilai penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia memburuk. Menurutnya, Indonesia harus segera meminta bantuan dunia internasional, terutama pada negara-negara yang terbukti sudah berhasil mengatasi pandemi. Pemerintah kita juga harus bersikap realistis menghadapi gelombang baru COVID-19. Infrastruktur kesehatan, logistik, serta sejumlah tenaga kesehatan kita ini terbukti sudah berada di ambang batas, sehingga tidak akan sanggup lagi untuk menghadapi situasi yang terus memburuk. Suka atau tidak suka, kita harus segera meminta bantuan dunia internasional, terutama negara-negara yang terbukti sudah berhasil mengatasi pandemi, dan ini merupakan persoalan kemanusiaan, katanya pada hari Jumat 9 Juli yang lalu. Menurut Fadlizon, ada beberapa alasan kenapa Indonesia membutuhkan langkah luar biasa dalam mengatasi gelombang baru COVID-19 ini. Pertama, dalam 2 pekan terakhir sudah terjadi berkali-kali rekor kasus baru COVID-19 di tanah air. Hanya tinggal soal waktu saja, rekor itu akan segera menembus angka 40.000 sampai 50.000 jika kita tidak segera mengambil langkah luar biasa. Kemudian yang kedua, lanjut Fadlizon, kebijakan yang sudah diambil pemerintah belum memadai untuk memutuskan kedaruratan. Meskipun berjudul PPKM darurat dan diterapkan di wilayah Jawa sampai dengan Bali, kebijakan ini tidak bisa dianggap luar biasa. Menurut Fadli lagi, dalam praktiknya di lapangan, kebijakan ini belum bisa membatasi kegiatan masyarakat. Dia bilang, sebagian masyarakat masih perlu untuk mencari nafkah harian sebagai kebutuhan hidup sehari-hari karena pemerintah tidak memberikan kompensasi atau pembatasan diri. Apalagi di sisi lain, hingga hari ini pun pemerintah masih saja membuka pintu bandara dan juga pelabuhan. TKA asing dari Cina masih bisa melenggang masuk di Indonesia. Keadaan ini membuat sebagian masyarakat merasa didiskriminasi. Ketiga, Fadli juga menambahkan kemampuan infrastruktur kesehatan Indonesia sudah di ambang batas. Menurut data Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia atau PERSI, saat ini okupansi tempat tidur di berbagai rumah sakit di Jakarta, Banten, Yogyakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah sudah mencapai 100%. Kata Fadli lagi, PERSI juga mengatakan bahwa jumlah kasus aktif telah meningkat di 28 provinsi. Tabung oksigen dan oksigen yang sendiri menjadi langka dan tidak memenuhi kebutuhan mereka yang membutuhkan. Terjadi panic buying untuk sejumlah obat, vitamin, bahkan susu. Wabah saat ini katanya memang masih berpusat di Jawa, namun lonjakan kenaikan kasus, lonjakan okupansi rumah di rumah sakit itu terjadi di luar Jawa, seperti Kalimantan Barat, Lampung, dan Kepulauan Riau. Jika kasus ini terus meningkat, krisis bukan hanya terjadi di rumah sakit di Jawa saja, tapi juga di berbagai provinsi di luar Jawa. Anggota Komisi 1 DPR RI itu menambahkan, menurut data laporan COVID-19, pekan lalu tercatat ada 265 kematian di luar rumah sakit pada saat orang-orang mengisolasikan diri di rumah. Data ini bisa memberikan gambaran bagaimana infrastruktur kesehatan sudah tak lagi bisa melayani pasien baru yang terus bermunculan. Bahkan, banyak dari mereka yang terpapar tak bisa ke rumah sakit karena penuh dan terpaksa isolasi mandiri tanpa pengawasan dokter atau tenaga medis. Keempat, lanjut Fadli, adalah krisis tenaga kesehatan. Dia menyebut sejak awal pandemi, jumlah dokter yang meninggal akibat COVID-19 di Indonesia telah melebihi angka 400 orang. Bila digabungkan dengan tenaga kesehatan lain seperti perawat, jumlah kematian nakes sudah menembus angka 1.000 orang.